Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Anissa Rahma dengan NIM 2019105010409 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai demografi, geografi, dan kependudukan. Yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai demografi. Dimulai dari definisi demografi. Terdapat tiga definisi demografi. Yang pertama dari Multilingual Demographic Dictionary dari IUUSP tahun 1982. Jadi demografi diartikan ilmu sains yang mempelajari mengenai penduduk dalam satu wilayah, mengenai jumlah, struktur, atau komposisi dan perkembangannya. Lalu yang kedua ada pendapat dari Philip M. Hauser dan Dudley Duncan pada tahun 1959. Jadi demografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahan dan sebab perubahan yang biasa timbul karena fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, gerak teritorial, dan mobilitas sosial. Lalu ada pendapat dari Mantra pada tahun 2003, yaitu demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Nah, struktur ini meliputi jumlah, persebaran, komposisi, dan dapat berubah disebabkan oleh proses demografi yang berupa kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Selanjutnya ada ruang lingkup demografi. Jadi demografi ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Demografi bisa mencakup ke ilmu ekonomi, bisa mencakup ke ilmu hukum, lalu sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan masih banyak lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa demografi merupakan ilmu yang interdisiplin atau bisa masuk ke dalam banyak disiplin atau bisa juga disebut multidisiplin. Selanjutnya yaitu manfaat dari demografi. Yang pertama yaitu mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahannya dalam suatu daerah tertentu. Lalu menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa sebelumnya dan mengestimasi atau memperhitungkan pertumbuhan penduduk di masa depan. Yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan aspek pembangunan sosial seperti ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Lalu yang keempat yaitu mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa depan atau di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu teori kependudukan. Terdapat tiga kelompok dari teori kependudukan ini. Yang pertama yaitu penganut aliran Malthusian dan neo-Malthusian, lalu ada penganut aliran Marxis, dan selanjutnya ada teori kependudukan mutakhir. Yang pertama yaitu aliran Malthusian dan neo-Malthusian. Jadi aliran Malthusian ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, yang menyatakan bahwa penduduk termasuk tumbuhan dan binatang jika tidak ada pembatasan maka akan mudah berkembang biak dan memenuhi permukaan bumi dengan cepat. Jadi dalam pendapat ini menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dihentikan. Sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan ini terbatas dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Jadi Malthusian ini teorinya memprediksi bahwa manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk. Menurut Malthus, pembatasan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tindakan preventif atau preventive checks dan positive checks. Preventive checks ini artinya adalah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Nah, preventive checks dibagi menjadi dua, yaitu moral restraint dan fees. Moral restraint artinya adalah usaha untuk menahan nafsu seksual, dan fees adalah usaha untuk mengurangi kelahiran
dengan cara pengguguran ataupun penggunaan alat-alat kontrasepsi. Namun Malthus masih berpikir bahwa moral restraint merupakan pembatasan kelahiran yang lebih penting dibandingkan penggunaan alat kontrasepsi. Selanjutnya yaitu positive checks atau pengurangan penduduk melalui proses kematian. Positive checks ini juga dibagi menjadi dua, vice dan misery. Vice atau kejahatan adalah segala bentuk jenis pencabutan nyawa sesama manusia seperti pembunuhan anak-anak, orang tua, ataupun disabilitas. Sedangkan misery adalah keadaan yang menyebabkan kematian seperti penyakit ataupun epidemi. Selanjutnya yaitu Neo-Malthusian. Neo-Malthusian merupakan pendukung aliran Malthus namun lebih radikal dan lebih menganjurkan penggunaan cara preventif seperti penggunaan alat kontrasepsi. Salah satu pendukung dari aliran Neo-Malthusian adalah Paul Ehrlich. Beliau membuat sebuah buku yang berjudul The Population Explosion. Isi dari buku ini adalah yang pertama, dunia sudah terlalu banyak manusia. Yang kedua, keadaan bahan makanan terbatas. Yang ketiga, lingkungan sudah mengalami kerusakan. Nah, analis dari Paul ini dilengkapi oleh seorang ahli bernama Meadow dalam buku yang berjudul The Limit of Growth, yang memuat hubungan antara variabel lingkungan, yaitu penduduk, produksi pertanian, produksi industri, dan pertumbuhan. Jadi penduduk itu bertambah dengan cepat dan malapetaka seperti kelaparan, habisnya sumber daya alam akan terjadi dan tidak dapat dihindari, namun dapat ditunda dengan yang pertama membatasi pertumbuhan manusia dan mengelola lingkungan alam. Nah, sayangnya ada beberapa ahli ilmu sosial yang memberi kritikan pada teori Meadow ini karena tidak memasukkan unsur sosial dan budaya. Oleh karena itu, Mesa Forage dan Pastel pada tahun 1974 merevisi model Meadow ini dengan memperhatikan unsur-unsur lingkungan lainnya, di antaranya adalah satu tempat dengan tempat yang lain tidak akan mengalami masalah lingkungan yang datang secara bersamaan. Selanjutnya yaitu aliran Marxis. Aliran Marxis ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Aliran ini berbeda pendapat dengan Malthusian. Jadi Karl Marx menyatakan tekanan dari suatu negara bukan dari bahan pangan, tapi dari kesempatan kerja. Nah, makin banyak jumlah manusia, maka akan semakin tinggi produksi, sehingga tidak perlu adanya pembatasan penduduk. Nah, berbeda dengan aliran Malthus yang didukung oleh kaum kapitalis seperti Amerika Serikat, aliran Marxis ini didukung oleh kaum sosialis seperti Eropa Timur dan Uni Soviet. Yang terakhir yaitu teori kependudukan mutakhir. Teori ini muncul di tahun akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Yang merupakan reformasi dari teori Malthus dan teori Marxis. Nah, teori ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama teori fisiologi dan sosial ekonomi dan teori teknologi. Pada teori fisiologi dan sosial ekonomi, terdapat 4 rumusan para ahli yang memiliki pendapat berbeda-beda. Ya, ini teori fisiologi dan sosial ekonomi. Yang pertama yaitu John Stuart Mill. Jadi John Stuart Mill ini merupakan ahli filsafat dan ahli ekonomi dari Inggris yang menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan makanan. John Stuart Mill berpendapat bahwa pendapat ini adalah aksioma atau sebuah pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya bukti. Namun, ia juga berpendapat bahwa manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Nah, John Stuart Mill ini pendapat bahwa teori Malthus tidak sepenuhnya benar karena kemiskinan dapat dihindarkan
Tapi pendapat Marx juga salah mengenai kemiskinan disebabkan oleh sistem kapitalis. Jadi menurut Mill, jika suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, kondisi ini hanya bersifat sementara dan dapat diselesaikan oleh dua solusi, yaitu yang pertama mengimpor bahan makanan dari wilayah lain ke wilayah yang mengalami kekurangan bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk ke wilayah yang tidak terdampak oleh kekurangan bahan makanan. Nah, Mill menyatakan bahwa tinggi rendahnya kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah Arsène Dumont. Arsène Dumont melalui artikelnya yaitu Depopulation at Civilization menyatakan sebuah teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaris sosial. Teori kapilaris sosial ini mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Nah, teori kapilaris ini mengacu pada sifat kapilaritas air yang naik. Lalu selanjutnya ada Émile Durkheim. Nah, Émile Durkheim ini merupakan ahli sosiologis dari Prancis di akhir abad ke-19. Berbeda dengan Dumont yang menekankan ke arah faktor mempengaruhi pertumbuhan penduduk, Durkheim ini lebih condong ke akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, Émile Durkheim berpendapat suatu wilayah dengan kepadatan tinggi atau kepadatan penduduk yang tinggi karena tingginya laju pertumbuhan, maka di wilayah tersebut akan muncul persaingan untuk mempertahankan hidup dengan cara meningkatkan pendidikan, keterampilan, atau mengambil spesialisasi tertentu. Nah, keadaan ini tuh dapat dilihat di perkotaan yang kehidupannya lebih kompleks. Selanjutnya yaitu pendapat Michel Maud, Thomas Sadler, dan Doubleday. Sadler berpendapat bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk suatu wilayah. Misalnya yaitu jika kepadatan ada daerah wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi, maka daya reproduksi manusia di wilayah tersebut akan rendah. Sebaliknya jika kepadatan penduduknya rendah, maka daya reproduksi manusia akan tinggi. Namun teori ini diragukan kebenarannya oleh seorang ahli bernama Thomson pada tahun 1953 setelah melihat keadaan di Jawa, India, dan Cina, di mana jumlah penduduk wilayah tersebut padat, tapi pertumbuhan penduduknya atau daya reproduksi manusia di daerah tersebut juga tinggi. Nah, berbeda dengan Sadler, teori Doubleday menyatakan bahwa daya reproduksi manusia berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Kenaikan kemakmuran bahan makanan menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Jika semakin tinggi kemakmuran suatu wilayah, maka penduduknya atau laju pertumbuhan penduduknya maka semakin rendah. Dan kebalikannya, jika kemakmuran di suatu wilayah itu rendah, maka daya reproduksi penduduknya akan semakin tinggi. Karena jika suatu makhluk hidup diancam bahaya, mereka akan mempertahankan diri dengan segala macam daya atau upaya yang dimiliki. Seperti manusia akan mengimbanginya dengan daya reproduksi yang lebih besar. Menurut Doubleday, kekurangan bahan makanan akan menjadi perangsang bagi daya reproduksi manusia. Contohnya dari golongan masyarakat yang berpendapatan rendah seringkali berada di penduduk dengan keluarga yang besar atau memiliki anak yang banyak. Sedangkan penduduk yang berpendapatan besar atau kedudukan lebih tinggi, biasanya jumlah keluarganya justru lebih kecil. Selanjutnya yaitu teori teknologi. Nah, teori teknologi beranggapan manusia dengan ilmu pengetahuannya dapat melipat gandakan produksi pertanian dan mendaur ulang bahan habis pakai. Oleh karena itu, dunia tidak akan kehabisan sumber daya alam.
Selanjutnya yaitu masuk ke bab geografi. Konsep dasar geografi sendiri, geografi penduduk merupakan cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Ini berikut adalah bagian mengenai ilmu geografi sendiri. Jadi, geografi memiliki cabang yang pertama filsafat, sistematik, regional, dan teknik. Di cabang sistematik ini atau geografi sistematik terdapat dua cabang lagi yaitu sistematik fisikal dan sistematik sosial. Nah, di cabang geografi sistematik sosial ini terdapat geografi ekonomi, geografi penduduk, geografi kemasyarakatan, geografi kota, dan lain-lain. Geografi penduduk ialah yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu definisi geografi penduduk. Terdapat 5 definisi geografi penduduk menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Ananta pada tahun 1993, jadi kaitan dengan studi kependudukan mempelajari variabel demografi dan memperhatikan hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel sosial termasuk dengan geografi dan lain sebagainya. Jadi geografi di sini masuk ke dalam variabel demografi yang menjadi bagian dari studi kependudukan itu sendiri. Lalu yang kedua ada definisi dari Clarke pada tahun 1972. Jadi geografi penduduk mempelajari penduduk menyangkut distribusi komposisi pertumbuhan pada ruang bervariasi serta keterkaitannya pada suatu waktu. Lalu yang ketiga ada definisi dari Bintarto. Geografi penduduk adalah ilmu yang mempelajari sebaran dan dinamika pola demografi penduduk di muka bumi dalam ruang dan waktu. Selanjutnya ada definisi geografi penduduk oleh James pada tahun 1954. Jadi sasaran kajian geografi penduduk untuk mengetahui dan mengenali perbedaan jumlah dan keanekaan penduduk di antara satu tempat dengan tempat lainnya. Lalu yang terakhir ada definisi geografi penduduk dari Zielinski pada tahun 1966. Jadi geografi penduduk perlu dikaitkan dengan aspek keruangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup geografi. Jadi ilmu geografi penduduk memiliki batasan dalam bahan kajian atau objek material khusus, yaitu migrasi, mobilitas penduduk, komposisi, pertumbuhan, distribusi, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketenaga kerjaan. Dalam mengkaji geografi penduduk, menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kompleks wilayah dalam konteks keruangan. Geografi penduduk ini menggunakan teknik mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi menggunakan 3 pendekatan, yaitu spatial approach, ecological approach, dan regional kompleks. Selanjutnya ada kependudukan dalam geografi penduduk. Jadi kependudukan adalah salah satu objek atau subjek kajian dalam geografi penduduk. Nah, masalah kependudukan ini secara objektif dikaji dengan pendekatan geografi yaitu ruang, waktu, dan kekompleksan wilayah. Biasanya permasalahan kependudukan ini berkaitan dengan perkembangan penduduk yang tanpa disertai kontrol untuk mengatur jumlah penduduk, sehingga menimbulkan problematika sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan geografi penduduk dalam permasalahan kependudukan. Berikut adalah sumber data dari geografi penduduk. Yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan lainnya oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak dan menyeluruh. Biasanya sensus penduduk ini berlangsung setiap 10 tahun sekali. Jenis-jenis sensus penduduk dibagi menjadi 2, yaitu sensus de jure dan de facto. Sensus de jure merupakan pencacahan jiwa yang benar-benar tinggal atau bertempat tinggal di daerah tersebut. Biasanya kalau di Indonesia ini berdasarkan dari KTP.
Sementara sensus de facto merupakan pencacahan jiwa yang diberikan atau dikenakan kepada masyarakat yang pada waktu pencacahan jiwa ini berada di wilayah yang bersangkutan. Nah, metode sensus penduduk ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode householder dan metode canvasser. Metode sensus householder ini daftarnya diisi oleh kepala keluarga. Kelebihannya yaitu waktunya lebih cepat karena petugas yang memberikan sensus tidak harus mendata penduduk satu persatu. Namun kekurangannya sendiri adalah kurang terjaminnya kebenaran dari suatu data tersebut. Lalu yang kedua ada metode Child-Saver. Metode Child-Saver ini daftarnya diisi oleh petugas sesuai dengan jawaban penduduk satu persatu. Jadi petugas harus mendatangi tempat tinggal penduduk untuk mengisi daftar pertanyaannya. Kelebihannya dari metode ini, data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya karena penduduk didatangi secara langsung dan akan sulit untuk memalsukan data. Sementara kekurangannya yaitu waktu untuk melakukan sensus lebih lama karena petugas harus mendatangi penduduk tersebut satu persatu. Fungsi dari sensus penduduk ini yang pertama untuk mengetahui jumlah penduduk seluruhan, yang kedua mengetahui pertumbuhan penduduk, yang ketiga mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk, yang keempat mengetahui komposisi penduduk, yang kelima mengetahui besarnya urbanisasi, dan yang terakhir untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu ada survei penduduk. Nah, survei penduduk ini berbeda dengan sensus penduduk. Survei penduduk merupakan cara pengumpulan data melalui pencacahan sampel suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek di saat tertentu. Jadi, survei penduduk dilakukan dengan cara sampling terhadap kelompok penduduk yang dianggap untuk mewakili seluruhan populasi. Yang terakhir yaitu ada registrasi penduduk. Jadi registrasi penduduk adalah pencatatan terus-menerus mengenai peristiwa kehidupan setiap individu dalam suatu populasi. Misalnya ada kelahiran, kematian, perpindahan atau migrasi, pernikahan, perceraian, dan adopsi. Berikut adalah peralatan geografi penduduk. Yang pertama ada bilangan atau count. Bilangan digunakan untuk menunjukkan jumlah mutlak suatu penduduk atau kejadian kependudukan suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Misalnya hasil sensus pada tahun tertentu, jumlah penduduk ada berapa orang, terdapat berapa orang. Selanjutnya ada angka atau rate. Angka digunakan untuk menyatakan banyaknya peristiwa kependudukan dari suatu penduduk dalam jangka waktu tertentu. Misalnya angka kelahiran di tahun sekian. Selanjutnya ada rasio atau ratio. Rasio digunakan untuk menyatakan jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya. Misalnya rasio jenis kelamin pada wilayah tertentu. Selanjutnya ada proporsi. Jadi proporsi ini adalah apabila pembilang merupakan bagian dari penyebut, maka perbandingan tersebut dinamakan proporsi. Dan proporsi 100 artinya persen. Misalnya, proporsi penduduk Indonesia yang berstatus kawin pada tahun 2021 adalah 50% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta merupakan bilangan tetap atau arbitrary number. Misalnya 100, 1000, atau 10.000. Nah, dalam rumus ini biasanya dinyatakan dalam bentuk K. Selanjutnya adalah ukuran kohor. Nah, kohor sendiri adalah kelompok orang yang memiliki pengalaman sama dari suatu peristiwa kependudukan dalam periode waktu tertentu. Misal pada tahun 2000 terdapat beberapa orang yang lahir pada tahun tersebut. Itu merupakan ukuran kohor. Selanjutnya yaitu ada ukuran periode. Nah, ukuran periode ini ukuran mengenai peristiwa kependudukan yang terjadi selama satu periode tertentu.
Yang bisa dicontohkan yaitu angka kematian seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu mempelajari mengenai kependudukan. Nah, untuk mempelajari konsep dasar kependudukan, kita kembali lagi keterkaitannya dengan demografi. Jadi kita kembali mengulang mengenai demografi. Jadi demografi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti penduduk dan graphein yang berarti menulis. Jadi demografi bermakna tulisan atau karangan tentang penduduk pada suatu wilayah. Dari pengertian ini didapatkan definisi demografi dari para ahli. Yang pertama yaitu Achille Guillerard pada tahun 1855 yang memberi pendapat bahwa geografi yang berarti melihat atau mempelajari manusia atau penduduk secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada pendapat dari G.W. Beardsley pada tahun 1970, jadi geografi adalah gambaran numerik atau statistik tentang penduduk. Selanjutnya sama seperti tadi ada pendapat dari Philip F. Hauser dan Otis Dudley Duncan pada tahun 1959 yang berpendapat geografi adalah ilmu yang pelajari jumlah persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan dan sebab perubahan yang biasa timbul karena proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, gerak teritorial, dan mobilitas sosial. Selanjutnya ada pendapat dari Johannes Milch pada tahun 1763, yaitu demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan berhubungan dengan perubahan umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahirannya, kematian, dan pertumbuhannya. Yang kelima ada pendapat dari David Feigles pada tahun 1953, jadi demografi terbatas pada studi penduduk akibat pengaruh proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Selanjutnya ada pendapat dari Donald J. Bogue pada tahun 1969. Jadi demografi adalah ilmu statistik dan matematik mengenai jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahannya akibat komponen pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir ada pendapat dari United Nations pada tahun 1958 dan didukung oleh USSP pada tahun 1982. Jadi demografi diartikan sebagai ilmu sains yang mempelajari tentang penduduk pada suatu wilayah mengenai jumlah, struktur, dan perkembangannya. Nah, seperti ilmu-ilmu lain, ilmu demografi terus berkembang. Nah, seiring dengan perkembangannya ini, timbul masalah mengenai definisi atau pembagian dari ilmu demografi. Nah, sebelum terkait lebih lanjut mengenai ilmu kependudukan, berikut adalah konsep lebih jelas atau definisi tentang demografi dengan ilmu kependudukan. Jadi demografi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu demografi atau pure demografi, atau bisa disebut demografi murni atau demografi formal. Nah, demografi ini lebih menekankan pada studinya di proses demografi, seperti menganalisis fertilitas dan lain sebagainya. Lalu demografi juga menghasilkan teknik-teknik memperhitung data kependudukan, seperti perkiraan keadaan penduduk di masa depan dari perhitungan di masa lampau. Nah, demografi memiliki model-model formal yang terlihat menakjubkan, namun sayang tidak mampu menjawab tentang mengapa hal tersebut dapat terjadi. Selanjutnya, demografi diartikan secara sempit dan luas. Nah, demografi paling sempit diartikan sebagai analisis demografi atau formal demografi yang berhubungan dengan jumlah, distribusi, struktur, dan perubahan penduduk. Nah, selanjutnya ada sosial demografi atau population studies atau juga disebut sebagai ilmu kependudukan. Nah, ilmu kependudukan ini digunakan untuk menjawab mengapa atau apa penyebab sesuatu peristiwa dapat terjadi. Jadi, ilmu kependudukan merupakan penghubung antara penduduk atau demografi dengan sistem sosial.
Jadi kalau secara lebih rinci dapat dikatakan ilmu demografi ini sempit berkaitan dengan teknik menghitung angka-angka tentang kondisi penduduk, sementara ilmu demografi yang artinya lebih luas atau ilmu kependudukan ini membicarakan tentang angka-angka namun termasuk karakteristik penduduk seperti karakteristik sosial, ekonomi, maupun etnis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu kependudukan. Jadi ruang lingkup ilmu kependudukan secara rinci dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu analisis demografi atau demografi kependudukan atau disebut juga demografi formal. Ini menekankan pada perubahan dan variasi penduduk menggunakan teknik demografi tertentu. Sementara yang kelompok selanjutnya yaitu studi kependudukan atau ilmu kependudukan, yaitu berhubungan dengan komponen variabel penduduk dan hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain. Nah, dalam analisa demografi atau demografi formal, variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen atau variabel yang terpengaruh merupakan sama-sama variabel demografi. Jadi keduanya merupakan variabel demografis. Sementara pada studi kependudukan atau ilmu kependudukan, salah satu dari variabelnya, baik variabel independen ataupun variabel dependennya, merupakan variabel non-demografis, dan yang satunya lagi adalah variabel demografis. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu demografi formal atau analisis demografi. Untuk variabel demografisnya sebagai contoh adalah komposisi umur. Untuk variabel mempengaruhinya atau variabel independennya merupakan variabel demografis, contohnya yaitu komposisi umur, dan variabel terpengaruhnya juga sama-sama merupakan variabel demografis, yaitu tingkat kelahiran. Jadi kita dapat menggunakan variabel yang dipengaruhi yaitu komposisi umur yang menghasilkan variabel tingkat kelahiran. Sementara untuk studi kependudukannya, contoh tipe satunya adalah variabel mempengaruhi atau independennya merupakan variabel non-demografis, lalu variabel terpengaruhnya merupakan variabel demografis. Contohnya dapat diambil yang di sini yaitu variabel sosiologis, pendidikan, sementara variabel yang terpengaruh adalah tingkat kelahiran atau yang merupakan variabel demografis. Dapat juga studi kependudukan ini pada tipe 2 yaitu variabel pengaruhnya atau variabel independennya merupakan variabel demografis dan variabel terpengaruhnya merupakan variabel non-demografis. Dapat contoh di sini yaitu variabel pengaruhnya adalah tingkat kelahiran, sementara variabel terpengaruhnya merupakan kebutuhan pangan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari ilmu kependudukan. Di sini terdapat ada 12 tujuan dari ilmu kependudukan dan masih banyak lagi. Yang pertama yaitu ilmu kependudukan bertujuan untuk mempelajari dan memahami kualitas penduduk pada suatu wilayah, lalu juga memahami perkembangan penduduk, lalu kita juga dapat memahami perbandingan, persamaan, dan perbedaan penduduk antar wilayah, lalu juga dapat memahami penyebab dari perkembangan penduduk, komposisi atau distribusi penduduk di suatu wilayah, cara menghitung tingkat pertumbuhan penduduk, memahami persebaran penduduk, perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk, perkembangan dan kondisi ketenaga kerjaan di suatu daerah, hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan aspek sosial dan ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, lalu juga keterkaitan antara variabel demografi, serta memahami pertumbuhan penduduk pada masa akan datang dan kemungkinan dari konsekuensi pertumbuhan penduduk tersebut. Selanjutnya adalah kegunaan ilmu kependudukan di kehidupan sehari-hari. Jadi selanjutnya adalah kegunaan dari ilmu kehidupan. Selanjutnya yaitu kegunaan ilmu kependudukan di kehidupan nyata.
Jadi kegunaan ilmu kependudukan tidak hanya penting bagi lembaga pemerintahan, namun juga di lembaga swasta, baik tingkat pusat maupun daerah. Sebagai contoh, berbagai perencanaan pembangunan berkaitan erat dengan ilmu kependudukan. Contohnya yaitu ketika akan ada perencanaan pembangunan sekolah, maka membutuhkan data-data kependudukan seperti berapa jumlah penduduk yang berusia pelajar di wilayah sekitar pembangunan tersebut atau di kota tersebut. Selanjutnya, yaitu data statistik kependudukan sangat berguna untuk memberikan informasi tentang kondisi sosial ekonomi penduduk, dan data kependudukan merupakan data yang paling baik untuk melihat standar kehidupan suatu masyarakat. Ini juga termasuk dalam kegunaan ilmu kependudukan. Jadi dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1983, Bapak Presiden Soeharto mengatakan seluruh rencana pembangunan kita akan berhasil dengan lancar jika ditunjang oleh pemecahan masalah pendudukan, antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan harapan hidup, penyebaran hidup, pendidikan, dan masalah lapangan kerja. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan. Jadi analisis kependudukan dalam kajiannya baik variabel independen dan variabel dependen, keduanya merupakan variabel demografis. Variabel independen itu tadi artinya adalah variabel pengaruh, dan variabel dependen merupakan variabel terpengaruh. Kaitannya dengan studi kependudukan merupakan analisis kependudukan yang dihubungkan dengan variabel lainnya atau salah satu dari variabel independen atau variabel dependennya merupakan variabel non-demografis. Nah, selanjutnya, apakah perbedaan dari geografi, demografi, dan kependudukan yang tadi sudah kita bahas? Jadi, geografi merupakan studi yang berbasis keruangan, sementara demografi lebih ke arah penduduk, dan kependudukan merupakan kaitan dari demografi dengan aspek non-demografi, misalnya aspek sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sementara geografi merupakan studi dari demografi yang lebih terkait dengan keruangan. Sementara demografi sendiri itu lebih ke arah manusia atau penduduk. Nah, selanjutnya, apakah persamaan dari geografi, demografi, dan kependudukan? Persamaannya adalah mereka sama-sama berkaitan dengan penduduk atau manusia sebagai subjeknya, subjek atau objeknya. Ya, baik. Sekian penjabaran dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.